Wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Amma ba'du. Yang pertama dan utama selalu mari kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai di detik ini, sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan kesehatan dan nikmat yang sangat luar biasa, yaitu nikmat iman dan Islam. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan dan saya cintai, untuk hari ini nanti kita bertemu dengan saya. Materinya tentang kesiswaan. Ya. Jadi nanti kenapa kesiswaan, kita akan ada hubungan erat antara siswa, anak sekalian dan cintai, dengan bapak ibu guru dan sekolah. Ya, nanti lewat interaksinya lewat siapa? Lewat bidang kesiswaan. Nah, program kesiswaan itu apa saja anak sekalian? Nah, nanti akan saya sampaikan. Tapi sebelum kita langkah jauh mengenai apa itu kesiswaan, program kesiswaan dan sebagainya, sedikit saja gambaran bahwasanya setiap ada kegiatan yang melibatkan siswa, entah itu upacara, entah itu nanti outing kelas, entah itu apa ekstrakurikuler dan lain sebagainya, pasti itu adalah program kerja kesiswaan. Intinya selain juga program kegiatan juga ada tanda kutip ya. Jika ada yang tidak tertib atau tidak taat pada aturan sekolah, untuk nyeleweng dan sebagainya, itu juga bagian dari kesiswaan yang nanti akan dibantu oleh bapak ibu guru di bimbingan konseling. Ya, teman-teman sekalian, sebelum saya mulai, mari dengarkan dengan saya ya. Sudah dikenalkan oleh Pak Arjanto, guru-guru kalian semuanya, dan salah satunya nanti yang berada di sini adalah saya. Nanti akan dibantu oleh dua rekan saya dan rekan partner yang akan membantu tugas saya dalam bidang kesiswaan dan humas. Kenalkan, nama saya Pramuseto Rahman. Sering dipanggil Pak Seto, jangan meru Pak Seto. Pak Seto nanti tidak, bayarannya larang ya. Panggil aja Pak Seto. Nanti kalau di 10 waton tentang kegiatan ekstrakurikuler HW bisa dipanggil Ramanda Seto. Jangan Ramandi ya, aku sartus mau ya. Panggil aja Ramanda Seto atau Pak Seto. Oke, anak-anak sekalian, ya saya dibantu oleh dua rekan saya ini di balik layar, ya. Ada Pak Muhammad Wildan Asyari, nah, dia guru akhlak, ya, guru kemuhammadiyaan. Nanti akan bertemu dengan kalian, ngajar akhlak dan kemuhammadiyaan, dan dia akan membantu saya dalam melaksanakan program-program kesiswaan. Dan satu lagi yang akan membantu tugas saya nanti adalah Miss Frida. Kenapa panggil Miss? Karena guru bahasa Inggris. Miss Frida Alfani Maslahat. Dia ngajar bahasa Inggris. Dia akan membantu tugas saya kaitannya dengan penyampaian informasi, berita-berita dan lain sebagainya. Oke, anak-anak sekalian, di slide kita tampilkan siswaan ini sebenarnya punya 6 pokok ya, 6 pokok program siswaan. Yang pertama itu menciptakan anak-anakku sekalian itu anak-anak yang berakhlakul karim, akhlak yang mulia, yang budi pekerti, yang punya karakter dan lain sebagainya. Terus yang kedua, menciptakan anak-anakku sekalian lulusan itu adalah lulusan yang unggul, pribadi yang unggul, baik dari segi pengetahuan, akademik,
maupun dari segi minat dan bakat. Juga mengetahui pengetahuan tentang kenegaraan dan wawasan kebangsaan. Terus yang ketiga, melatih kalian semuanya, harus kalian bagaimana berdemokrasi politik. Nah, nanti bagaimana kita menghargai orang lain, menghargai pendapat orang lain, perbedaan pendapat dan lain sebagainya. Juga kita peduli terhadap lingkungan. Lewat kegiatan apa? Pengabdian masyarakat, bakti sosial dan lain sebagainya. Terus yang keempat, yang keempat adalah nanti akan disampaikan oleh Pak Wida dan Swida tentang apa? Ekstrakurikuler yang ada di sekolah kita dan prestasi yang pernah dicapai di sekolah kita. Kita patut banggakan rata-rata di sekolah kita setiap bulan itu bisa meraup 5-10 trofi. Dan di setiap akhir tahun minimal kita bisa mendapatkan 40 trofi kejuaraan, baik di tingkatan kota, provinsi maupun tingkatan nasional. Kita patut bangga, itu semuanya bisa diraih dengan kompetensi pelatih, guru dan yang teman-teman sekalian yang sangat profesional. Kemudian tugas yang kelima mengenai mengenalkan sekolah kita SMP Muhammadiyah 1 Simpon Surakarta kepada masyarakat umum, atau lebih dikenal dengan istilahnya promosi sekolah. Mengenalkan sekolah kita, mengenalkan SMP Muhammadiyah 1 Simpon Surakarta biar bisa dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat. Yang keenam adalah menjaga hubungan dengan masyarakat dan kantor-kantor instansi yang lainnya, sekolah-sekolah yang lainnya. Oke, kita akan bahas one by one, satu persatu anak-anak sekalian. Yang pertama mengenai budi pekerti dan akhlak mulia. Ya. Budi pekerti dan akhlak mulia. Yang pertama, saya mengharapkan ya, dengan program soal yang kita sampaikan itu menciptakan anakku sekalian itu yang punya karakter, punya akhlak mulia, yang tahu adab, etika, sopan santun, baik itu dengan bapak ibu guru kita di sekolah dan orang tua kalian di rumah. Ya, punya anak yang punya sopan santun, punya etika, punya akhlak, budi pekerti yang patut dibanggakan. Dengan cara apa? Menjaga ucapan kita, menjaga perilaku kita, sikap kita dan lain sebagainya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut, lebih detail. Besok kalau kalian ketemu dengan Pak Wildan, guru akhlak, ya dia akan menjawab bagaimana toh sopan santun yang baik itu, bagaimana cara etika kita di rumah, bagaimana makan adab makan yang baik seperti apa. Oh ya, besok juga ada materinya disampaikan oleh Ustaz Bisa. Jadi nih pokok pikiran, saya ingin anak-anakku sekalian yang di SMP Muhammadiyah 1 Simpon Surakarta ini punya punya karakter, punya sifat, punya akhlak yang patut dibanggakan. Coba saya tanya pada adik sekalian, tadi pagi sudah minta restu orang tua atau belum? Selama ini adik sekalian pernah tidak? Jangan hanya satu kali dalam 1 tahun pas Pak Dodo mengucapkan terima kasih kepada orang tua. Simpel, tapi saya yakin itu kalau tidak dipaksakan ya udah bakal ngomong. Oke, itu salah satu contoh saja anak-anak sekalian. Jadi bagaimana nanti lulusan Simpon itu punya karakter, punya sopan santun, etika yang patut dibanggakan. Saat bertemu bapak ibu guru di luar, oh kita Pak Asento kayaknya. Meskipun kita belum pernah bertemu secara langsung, tapi kita bisa bertemu lewat media online semacam ini, media pembelajaran jarak jauh semacam ini. Kalau ketemu saya di jalan, kalau ketemu dengan Miss Wida di jalan, Pak Wildan di jalan, ataupun bapak-bapak kemarin, bapak ibu guru Simpon yang sudah kalian kenal, tolong disapa. Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Pak. Saya siswa Simpon kelas 7 baru ya. Itu salah satu contoh bentuk etika. Selain itu, anak-anak sekalian, untuk membentuk karakter ini, maka dari program kesiswaan nantinya juga akan menerbitkan buku
buku. Buku apa? Buku tata tertib sekolah. Kalau sudah kita bahas buku tata tertib sekolah, ini kaitannya dengan kedisiplinan. Nah, harus lihat. Kaitannya dengan kedisiplinan. Terlambat, nanti ketemu dengan Pak Wildan, ketemu dengan Pak Seto. Ya, jangan sampai terlambat. Ya. Apa saja yang dibahas di buku tersebut? Satu, yang pertama tentang tata tertib. Tata tertib itu apa kaitannya? Mulai dari kalian datang pagi sampai kalian pulang sekolah. Ya. Mulai dari bentuk pakaian kalian, kerapian kalian, pakaian kalian, sikap kalian, ya, kedisiplinan kalian dalam belajar. Jangan terlambat, ya. Jangan buat masalah. Nah, apalagi yang sering Indonesia malah ini apa, vandalisme, coret-coretan, ada yang juga merokok dan sebagainya, itu nanti ketemunya dengan saya. Ada kredit poin tertentu yang apabila diterapkan, ya nanti pasti ada ya punishment, ada sanksinya. Terus kalian, maka daripada itu biar kerjasama dengan baik, apa? Ya jaga sikap kita, jaga perilaku kita. Oke, itu buku nanti setelah kalian bergabung di SMP Muhammadiyah 1 nanti akan kita buat, kita cetak, dan nanti akan disepakati bersama oleh Bapak Ibu kalian, orang tua kalian, dan kalian sendiri juga bisa melihat, membaca aturan-aturan apa saja yang harus dilaksanakan di SMP Muhammadiyah 1 Simpon Surakarta. Terus yang kedua, mewujudkan pribadi unggul dan wawasan kebangsaan. Wujudkan pribadi yang unggul dan wawasan kebangsaan. Ini maksudnya apa toh? Kita inginnya lulusan SMP Muhammadiyah 1 ini adalah lulusan yang terbaik. Ya, lulusan yang terbaik, baik dari sebelumnya, baik dari segi kerohaniannya, kemampuannya dalam pemahaman agama. Kita inginkan itu semua menjadi yang terbaik dan bisa membanggakan alma mater kita, SMP Muhammadiyah 1 Simpon Surakarta. Dari situ, kalau kita bisa mewujudkan hasil yang baik, lulusan yang baik, tentunya itu akan membanggakan kalian selaku siswa SMP Muhammadiyah 1 Simpon Surakarta. Juga menciptakan kader-kader yang militan. Kader-kader apa? Baik kader persyarikatan ya di Muhammadiyah itu sendiri maupun kader-kader bagi nusa dan bangsa dan negara kita. Harus kader-kader yang bagaimana? Yang militan, yang baik, yang disiplin, yang mampu disegani oleh negara lain dan mampu disegani oleh orang lain. Itu kita inginnya semacam itu. Jadi lulusan Simpon itu ya lulusan yang terbaik. Saya masih ingat ya salah satu murid Simpon yang kemarin sudah diceritakan oleh Ustadz Sukidi, Pak sekolahnya, namanya Mas Rehan Janitra. Kalau kalian sering melihat, mendengarkan kajiannya Ustadz Hanan Hataki, ya pasti di situ ada Mas Rehan. Dia mana alumni Simpon. Ya, dia sekarang jadi apa? Setiap pada kajian Ustadz Hanan Hataki, dia pasti berada di sebelahnya, memandu kajiannya. Bahkan sudah malang melintang. Kemarin dalam laporan dengan saya, habis isi moderator Ustadz Hanan Hataki juga di Surabaya sebelum pandemi ini. Setelah pandemi ini kemarin kita masih malah sering bertemu, ngobrol. Terakhir isi pengajian teman-teman Angkatan Muda Muhammadiyah. Itu cukup membanggakan. Besok kalian juga tentunya. Nah inilah menciptakan siswa kita atau kepribadian yang unggul, menciptakan kader sesuai dengan moto ya sekolah kaderisasi. Terus yang ketiga juga melatih kalian dalam hal demokrasi, dalam hal menghargai pendapat, dalam hal pemilihan.
Apa saja bentuknya? Nanti di sini tentunya kesiswaan dibantu oleh Pak Wildan dan Swida akan mendampingi kalian bagaimana belajar organisasi. Lewat apa? Lewat organisasi OSIS atau kalau di Muhammadiyah Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Melatih kalian bagaimana bisa menghidupkan organisasi, kita belajar organisasi, belajar mengatur waktu, manajemen waktu dan lain sebagainya. Di sini ada banyak organisasi di Sipon. Ya, sesuai minat kalian. Kalian dari mana? Oh, di IPM Pak. Oke. Di mana lagi? Oh, di PMR Pak, juga dilatih begini. Oke. Organisasi apa lagi? Di Sebelwatan Pak, saya ingin menjadi Dewan Kopilah yang akan melatih adik-adik untuk kegiatan pesta Sebelwatan. Oke. Nanti akan kita tampung, kita seleksi, ya, siapa yang terbaik dia bisa duduk dalam struktural kepengurusan. Selain OSIS, pemilu, ya, juga ada kegiatan-kegiatan organisasi sekolah. Tentunya di bidang kesiswaan ini akan juga melakukan kegiatan yang kaitannya interaksinya dengan masyarakat di sekitar kita, atau lebih dikenal dengan istilahnya pengabdian masyarakat. Itu bentuk kepedulian sekolah terhadap lingkungan sekolah, terhadap lingkungan yang ada di masyarakat. Bentuknya apa saja? Bisa bakti sosial. Nanti mungkin di kelas yang lain ada pengabdian masyarakat. Mungkin kita akan coba programkan nanti beberapa anak-anak nanti bisa tinggal di masyarakat yang baru. Kita hidup di sana, membantu apa saja yang dia dilaksanakan keluarga tersebut, mulai dari pagi sampai siang sampai sore seperti kegiatannya. Misalkan bertani, ya kalian membantu bertani dan sebagainya. Mungkin akan kita programkan semacam itu. Terus masih ada dua lagi yang akan kita sampaikan. Yang pertama mengenai prestasi sekolah. Nanti akan disampaikan langsung saja prestasi dan ekstrakurikuler oleh teman saya. Kita lanjut aja. Di sini ada salah satu staf, ya, yang namanya asisten humas yang dipegang oleh Miss Frida. Nanti dia akan membantu siswaan dalam hal mengenalkan sekolah kita kepada masyarakat umum. Lewat apa? Oh, sekarang ini yang paling tren, yang paling ngetren kalau bisa yang namanya medsos, media sosial. Apa saja media sosial yang kita ketahui? FB Pak, oke, FB kita sudah punya. Ya, buka saja SMP Woh 1 SKA. Di situ ada SB-nya. Nanti diketerangkan apa saja program-program yang pernah kalian ketahui di SMP Muhammadiyah 1 Sipon Surakarta. Pak, ada IG Pak? Ada. Ini live juga di IG. Ya. Ini juga sedang live juga di IG Sipon. IG-nya apa Pak? SMP _ ya Moh 1 Sipon _ SKA. IG-nya bisa dicek, nanti dicek apakah live benar atau tidak live. Ya. Kemudian apalagi web SMP Muhammadiyah 1, websitenya juga ada. Nanti akan program-program apa saja yang telah dilaksanakan di SMP Muhammadiyah 1 pasti di webnya itu jangan ditulis. Apalagi Pak, YouTube Pak, YouTube. Ya, ini insya Allah nanti setelah ini YouTube akan kita mulai aktifkan kembali ya oleh tim kita. Dari YouTube tersebut saya minta nanti anak-anak kalau melihat YouTube SMP Muhammadiyah 1 Sipon ya di subscribe ya, biar saya nge-trend ya, biar bisa lebih dikenal oleh masyarakat umum SMP Muhammadiyah 1. Dan insya Allah nanti akan kita update terus ya. Ini mungkin sebentar lagi akan di kontennya tentang pembelajaran yang dibuat oleh Bapak Ibu Guru dan akan kita masukkan di YouTube SMP Muhammadiyah 1. Apalagi Pak? Nah, yang jelas kalau kaitannya dengan promosi sekolah nanti pasti kaitannya dengan wartawan, kaitannya dengan peliput berita. Alhamdulillah kita sudah punya link-linknya, tinggal kita melanjutkan saja. Dan ini tentang MPLS ini sudah 2 kali keluar di berita, ya, di berita online.
Nah itulah pentingnya media sosial untuk mengenalkan sekolah kita, mengenalkan program sekolah kita sehingga mampu dikenal oleh masyarakat umum. Apalagi Pak, nah, yang namanya humas, kesiswaan dan humas itu pasti melakukan hubungan masyarakat, ya humas hubungan masyarakat, artinya adanya interaksi dengan masyarakat, baik tadi secara pengabdian masyarakat maupun dengan kerjasama dengan instansi-instansi lainnya yang bermanfaat baik untuk sekolah kita, instansi sekolah kita SMP Muhammadiyah 1, juga bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya. Bentuknya apa? Nah nanti misalkan ada pertemuan orang tua wali dengan guru per kelas, ada perkumpulannya. Ya, ini sudah dijalankan di kelas program khusus, masukannya ditampung, kemudian jadikan bahan pertimbangan dalam rapat sekolah dan lain sebagainya. Ya, ini 6 pokok, ya 6 pokok program kesiswaan ya, yang akan kita jalankan. Selanjutnya sedikit saya bacakan saja program kita nanti selama 1 tahun. Di situ sudah di slide sudah ditampilkan. Yang pertama mulai dari apa? Mulai dari ini. Ya, mulai dari ini. Ya, oke. Ya, ini tak cek ada yang ngorek-ngorek ini ya. Ada yang ngorek-ngorek layar HP-nya ini. Wah, foto ini Miss Frida kalau foto ini Pak Wildan diorek-orek ini. Kelihatan dari sini. Nah, ini bagian dari apa? Bagian dari sopan santun, etika. Oke, sekarang saya bacakan aja program selama 1 tahun. Diawali dari apa anak-anakku sekalian? Yang pertama MPLS yang kita laksanakan ini, yang kita live dari lewat langsung semacam ini. Ya. Yang pertama MPLS, kemudian dilanjutkan dengan nanti penyegaran atau inovasi sekolah yang akan kita buat dengan tim Bapak Ibu Guru. Kemudian penerbitan buku tata tertib sekolah sesuai yang saya bacakan tadi. Ada reward, ada punishment, ya, ada credit poinnya jika melanggar tata tertib dan lain sebagainya. Nanti akan kita sepakati bersama. Kemudian ada BINSUS atau bimbingan khusus yang ini bekerja sama dengan bimbingan konseling Bapak Ibu Guru BP untuk ya nanti laporan telaah perkembangan anak semacam apa. Kemudian ada koordinasi tentang kegiatan ekstrakurikuler yang selama pandemi ini nanti akan kita kaji bersama dengan Bapak Ibu Guru tim ekstra apa saja yang bisa dilaksanakan selama pandemi. Dan insya Allah nanti yang akan kita prioritaskan ekstra membaca, menulis Al-Quran. Lewat apa? Lewat media online juga. Mungkin bisa lewat WA, video call, ataupun yang lain. Nanti akan kita coba upayakan karena ini jangan sampai meskipun pandemi orang ngaji. Kalau Ustadz Yahya, Pak Yahya nanti kalian besok ketemu, sebuahnya sing penting bar maghrib ngaji. Tuh. Makanya jangan sampai lulusan sekolah kita, lulusan SMP Muhammadiyah 1 Simpon ora iso ngaji. Jangan sampai. Harus bisa ngaji. Maka di saat pandemi ini mari kita kaji piye carane, bagaimana cara upayanya agar ekstra MMA itu bisa tetap dilaksanakan. Untuk apa? Untuk memantau siswa kalian, anak-anakku sekalian dalam hal membaca Al-Quran. Terus apalagi nanti ada pertemuan orang tua wali, ya. Kemudian adanya parenting, pembekalan kepada orang tua, bagaimana cara mendidik anak, bagaimana menciptakan anak yang berprestasi seperti apa, tidak tinggal tentukan temanya. Bagaimana caranya memimpin, bagaimana bisa bicara di depan dan lain sebagainya. Di mana? Di latihan dasar kepemimpinan. Kemudian pembentukan kader pelopor yang peduli lingkungan. Ya. Pelopor yang peduli lingkungan, maksudnya yang seperti apa yang peduli dengan lingkungan? Ya, misalkan yang paling simpel saja, duta kebersihan.
Yang paling simpel yang saya inginkan apa? Duta kebersihan, duta taman. Nanti setiap satu kelas dia tanggung jawab dengan taman di depannya masing-masing, tentang kebersihan lingkungannya masing-masing dan lain sebagainya. Terus tak lain juga pembentukan tim paskibra, tim upacara, baik itu upacara HUT kemerdekaan, ya nanti kita lihat dulu besok 1 bulan kemudian tetap diadakan upacara atau upacaranya secara live karena kondisi pandemi. Nanti kita lihat dulu semacam apa. Kita akan pelajari lagi. Karena ini dilaksanakan 1 tahun sekali, ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, ya insya Allah kita tetap melaksanakan. Apalagi kemudian outing class. Outing class itu kalian belajar keluar, mengambil pengalaman. Karena salah satu guru yang terbaik itu adalah pengalaman. Mengambil pengalaman, belajar di luar. Kemana Pak tujuannya? Ya nanti kita lihat yang pas dan sesuai dengan yang tren saat ini, yang tema saat ini buat kalian itu apa. Nanti akan kita survei terlebih dahulu. Kemudian nanti akan kita buatkan juga buat khususnya kelas 7 kalian semua ya, pembuatan kartu OSIS dan kartu IPM. Kemudian ada screening, pemeriksaan kesehatan mulai dari tinggi badan, berat badan, golongan darah dan lain sebagainya, kita cek satu persatu. Ya. Kemudian ini yang sering kalian dengar, mestinya setiap jeda pembelajaran di akhir semester itu ada yang namanya kelas meeting. Kelas meeting itu apa? Perlombaan antar kelas. Bisa lomba kebersihan, bisa lomba futsal, bisa lomba kupak sodor, lomba apalagi nanti kita sesuaikan dengan keinginan kalian. Kemudian memantau pelaksanaan upacara rutin setiap hari Senin dan juga hari besar nasional. Kita tiapkan di paskibranya, tiapkan di petugas upacaranya. Nanti saya inginkan itu ada tim, baik tim kelas 7, tim kelas 8 dan tim kelas 9 yang akan kita latih. Yang kita latih bagaimana bisa memimpin jalannya upacara sebagai petugas upacara. Kemudian bekerja sama dengan Al-Islam Muhammadiyah membentuk pelaksanaan kajian-kajian bagi siswa secara rutin. Entah itu 1 bulan sekali, 2 bulan sekali. Ya, saya ingin ada kajian untuk anak-anak secara rutin. Untuk apa? Meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan ya, rapat perkembangan peserta didik. Nanti saya sampaikan juga telah perkembangan peserta didik, operasi ketertiban. Nah ini nanti kalau sudah ada namanya pekan tertib ya, nanti saya dan tim siswa teman-teman yang lainnya operasi masuk ke kelas, mulai dari apa? Ujung rambut sampai ujung kaki. Rambutnya jangan sampai yang depan ini ya mengenai alis, yang belakang ini jangan sampai nyentuh telinga, yang belakang jangan sampai kena rak. Biar caranya ya kalian sendiri yang tahu. Oh jangan sampai ada model kosa. Kosa itu apa toh? Kayak gambaran ini rambut dulu kayak garis sampai dulu trennya jadi dalam tumo. Wah kalau udah konangan semacam itu ya wes gundul sisa. Nah itu karena kosa itu dilarang oleh agama. Ya kosa itu dilarang oleh agama. Ada lagi mulai dari rambut yang mewarnai rambut, dicat rambutnya kayak londo. Ya. Dicat warna biar seperti orang luar. Ada dalam agama bisa mengembalikan warna seperti warna dasar warna hitam, itu kan dilarang. Berarti apa? Biar digundul. Nah, makanya jaga kerapian. Kemudian dari kepala turun ke bawah, cara berpakaian. Nah, bajunya dimasukkan yang rapi, atributnya dipakai yang lengkap, mulai dari nama dada, band, dan lain sebagainya digunakan secara rapi, pakaiannya yang rapi, bajunya dimasukkan, pakai ikat pinggang, yang laki-laki ya, pakai ikat pinggang, kemudian celananya turun ke bawah, celana jangan dibuat celana model pensil, ya, kemudian
apalagi turun ke bawah pakai kaos kaki ya di jalan sekolah yang digunakan, pakai kaos kakinya jangan ditekuk ya, kaos kakinya ditarik, kemudian sepatu juga digunakan sesuai dengan aturan sekolah. Oke, kalau kalian tertib kita juga enak. Nanti kalau sudah muncul pekan tertib ya, kita masih bahas di operasi ketertiban ya, pekan tertib ya, nanti setiap satu pekan itu pasti ada operasi, baik dari segi pakaian dan lain sebagainya. Juga dilarang, sekolah kita itu 2 hal yang dilarang, membawa ya, HP dan tipek. Kenapa kok tipek dilarang? Biar tidak untuk coret-coretan ya. Selain itu juga sering membawa obat-obatan, narkoba dan lain sebagainya, rokok dan sebagainya. Terus nanti kalau di kelas 8 ada yang namanya study tour ya, study tour entah mana. Kalau dulu kita pernah ke Bali, juga pernah ke Malang, ke Bandung ya, nanti sesuai dengan kesepakatan kalian ya, di kelas 8 nanti akan ada angket edaran, kalian pengennya kemana ya, kita laksanakan study tour tersebut. Kemudian ada juga di kegiatan HW itu namanya kemah bakti ya, kita laksanakan besok khususnya kelas 7 ya. Ini kebetulan kelas 7 kemarin juga belum dilaksanakan karena pas pandemi, mau dilaksanakan pandemi dan jadi dilaksanakan. Mungkin kita barengkan dengan kalian kalau pandemi ini berakhir. Semoga saja pandemi ini segera berakhir. Juga ada pensi ya anak-anak sekalian, peta seni ya. Kalian yang punya minat, punya bakat misalkan nari, bakat pencaksilat dan sebagainya bisa ditampilkan pada saat pensi. Selain pensi juga ada yang namanya bazar, anak-anak belajar berwirausaha ya, nanti disediakan stand yang bisa berjualan. Oke. Kemudian selain itu nanti di kelas 9 ada yang namanya akhirus sanah atau pelepasan siswa kelas 9. Kalau di awal kelas 7 ini ada yang namanya awalus sanah atau MPLS seperti ini. Kemudian nanti di akhir di kelas 9 ada yang namanya wisuda atau pelepasan atau akhirus sanah. Kemudian juga kita laksanakan promosi sekolah PPDB untuk menyiapkan siswa baru di tahun berikutnya, PPDB. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi, memantau jalannya kegiatan siswa. Apa itu ekstrakurikuler? Dengan adanya program semacam ini ya, ini belum ada pembimbingan siswa sesuai dengan minat dan bakat. Insya Allah Bapak Ibu guru kita semuanya berkompeten di bidangnya masing-masing. Oh, dikir ada Bu Siti Hoelia. Oh, kalian ingin di robotik, nanti ada timnya juga. Ada di Tapak Suci yang selalu sampai juara internasional ya, sampai di Bali kemarin ikut membawa 5 medali, 6 medali, juga ada pelatihnya. Juga di mana? Ya salah satu keluarga Semita SMP Muhammadiyah 1 Simpang Surakarta. Oh, tenis meja itu juga pelatih. Ya, pelatih salah satu klub sekarang sebagai karyawan di sini. Nanti akan melatih kalian teknik. Dulu juga mengantarkan siswa kita selalu dapat juara. Oke. Sepak bola voli, ya sepak bola futsal. Nah, ini selalu mendapatkan juara, si Ponu terkenal. Ya, dengan Pak Masudinnya selalu mendapatkan juara 1 untuk futsalnya. Sepak bolanya juga nasional. Pemain nasional juga yang sudah diterima di klub Kalimantan. Ada juga di klub namanya di Mas ya banyaklah salah sekolah-sekolah kita yang sudah diterima di klub-klub nasional di sepak bola. Oke, masih banyak lagi yang kalau kita kupas satu-satu ya, anak-anak sekalian. Semoga suara saya terdengar. Karena mati lampu di sekolah kita suaranya tanpa pengeras. Semoga saya masih didengar. Dan saya inginkan anak-anak sekalian jangan khawatir, kalian sudah tepat bergabung di SMP Muhammadiyah 1. Kalian punya minat apa, kalian punya hobi apa, insya Allah nanti akan kita tampung
kita siapkan, kita latih sehingga bisa menghasilkan prestasi bagi kalian, bisa menghasilkan prestasi bagi SMP Muhammadiyah 1 Simpon Surakarta dan membanggakan bagi kita semua. Oke anak-anakku, cukup ya untuk hari ini. Karena ini mati lampu ya, untuk mati lampu, untuk kesiswaan yang berikutnya tentang program ekstrakurikuler dan prestasi akan kita kenalkan besok pagi ya, atau live sekarang nanti akan disampaikan oleh Pak Wildan Najasudar dan Miss Frida tentang prestasi di sekolah kita, prestasi di sekolah kita yang patut membanggakan. Oke, dari saya cukup sekian dulu, nanti kita sambung ya. Silakan ambil makanan minumnya, snack di rumahnya masing-masing, istirahat sebentar kurang lebih 3 menit 4 menit, nanti akan diteruskan oleh Pak Wildan dan Miss Frida, akan dijelaskan mungkin secara lesan terlebih dahulu, karena ini mati lampu, akan dijelaskan secara lesan tentang apa saja ekstra yang ada di SMP Muhammadiyah 1, apa saja prestasi yang telah dicapai oleh SMP Muhammadiyah 1. Oke, dari saya cukup sekian dulu, kurang lebih ya mohon maaf ya. Fastabiqul khairat, tetap berlomba-lomba dalam kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.